Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5471. Wajah Araceli Hoffman tenggelam. Dan dia berkata, Tuan Muda York, Anda tidak bisa berbicara omong kosong seperti ini. Harvey York tersenyum dan berkata, karena kamu juga tahu bahwa kamu bisa memakan sesuatu tanpa pandang bulu. Kamu tidak bisa berbicara omong kosong. Lalu kamu masih mengancamku dengan keluarga leduk. Apakah kamu sudah gila? Percaya atau tidak, saya telah memposting semua rekaman dari apa yang Anda katakan tadi di internet. Jonathan Leduk tidak memiliki hubungan dengan Istana Timur dalam kehidupan ini. Wajah Araceli Hoffman tenggelam. Bajingan. Kamu merekam. Itu hanya asumsi. Harvey York tersenyum ringan. Kalian tercela dan tak tahu malu. Aku tidak akan direduksi ke level yang sama denganmu. Harvey York berdiri. Jadi, masalah hari ini sudah selesai. Terima kasih, Tuan Muda Hoffman, atas makanan Anda. Lain hari, aku akan mengundangmu ke gerbang timur untuk makan sup bihun darah bebek dari warung pinggir jalan. Wajah Araceli Hoffman membeku sambil tersenyum. Dia membanggakan dirinya karena cukup rendah hati dan cukup fasih berbicara hari ini. Tapi apa? Harvey York, bajingan ini, tidak hanya menamparkan wajahnya berulang kali. Sekarang bahkan lebih siap untuk pergi. Orang ini bahkan tidak takut dengan keluarga leduk. Siapa yang memberinya nyali? Atau dia memakan tubuh Putri Jonathan Leduk dan tidak bisa duduk? Jadi kenapa kamu begitu ceroboh? Atau apakah dia benar-benar mengenal Klu Leduk? Berbagai pikiran muncul di benak Araceli Hoffman, yang membuatnya ingin mengambil tindakan beberapa kali, tetapi menahan keinginan itu. Karena debutnya begitu lama, Harvey York benar-benar eksistensi paling merepotkan dan menjijikkan yang pernah dia temui. Setelah waktu yang lama, Araceli Hoffman akhirnya menarik napas dalam-dalam dan berkata, lalu apa yang akan kamu lakukan? Harvey York memikirkannya sebentar, tersenyum sedikit, dan berkata, secara logis, saya tidak akan menembak. Namun, jika Anda bisa menjanjikan saya sebuah syarat, saya dapat membantu Anda menyelesaikan urusan Frank Leduk. Dan tidak mengambil apa-apa. Araceli Hoffman sedikit mengernyit, dan akhirnya berkata perlahan, dalam kemampuan, saya pasti akan setuju. Sederhana. Keluarga Hoffman Anda pasti bisa melakukannya. Harvey York tersenyum kecil. Karena ayahmu akan menjadi pemimpin Jinling. Lalu bagaimana kalau memberikan posisi komando kedua kepada Alexa Joyner? Selain itu, setengah dari posisi kunci dalam pemerintahan Jinling harus diberikan kepada 6 keluarga tersembunyi dan sekte Jinling Joyner. Dalam hal ini, saya akan mengambil tindakan, dan saya tidak akan pernah menyesalinya. Syarat ini sederhana, kan? Harvey York. Mendengar kata-kata Harvey York, Araceli Hoffman membanting meja dengan amarah di wajahnya. Kamu tidak perlu pergi terlalu jauh. Jangan bersulang. Jangan makan dan minum dengan baik. Tamparan. Harvey York langsung menghancurkan cangkir teh di tangannya ke tanah. Aku hanya suka makan anggur yang enak. Ada apa? Kamu memukulku. Ledakan. Pada saat ini, pria berwajah karakter nasional yang telah duduk dan menonton pertunjukan itu, akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia menamparkan meja dengan keras. Wajahnya penuh amarah, lancang. Muda, terlalu sombong. Anak muda. Kamu hanya tidak tahu apa artinya. Saya tidak tahu bagaimana menulis kata-kata surga dan bumi. Tuan Muda Hoffman telah memberi Anda wajah seperti ini. Dan dia masih sopan kepada Anda.
Bagaimana Anda masih bisa membuat permintaan yang tidak masuk akal seperti itu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa bumi tidak akan berputar tanpamu? Jika bukan karena wajah Tuan Muda Hoffman, aku akan menamparmu sampai mati sejak lama. Percaya atau tidak? Pria yang tidak tahu harus berbuat apa. Benar-benar berpikir dia adalah perwakilan dari Country H Martial League. Jadi dia bisa bertindak sembarangan. Aku bisa membuatmu berlutut dengan satu tangan. Percaya atau tidak? Bab 5472. Wajah pria dengan wajah karakter nasional itu dingin. Seolah-olah pada saat ini, apa yang dikatakan dan dilakukan Harvey York sangat keterlaluan. Seolah-olah dia bisa mencekik Harvey York dengan satu tangan jika dia mau. Meskipun pria dengan wajah karakter nasional tidak mengungkapkan identitasnya, jelas bahwa dalam kognisinya, pria besar seperti dia pasti membuat Harvey York kewalahan. Harvey York melihat ke atas dan ke bawah pada pria dengan wajah karakter Cina sejenak, dan kemudian berkata dengan ringan, "Sepertinya, saya tidak mengenal Anda, kan? Dasar bajingan." Pria dengan wajah karakter nasional memiliki ekspresi dingin di wajahnya saat ini. Menatap Harvey York dengan jijik dan marah. "Kau bahkan tidak tahu siapa aku. Jika bukan karena belas kasihan Lao Su, kamu akan menjadi jiwa pedang Tahiel Longan sekarang." Itu dia. Apakah kamu masih berteriak-teriak di sini? Saya katakan, jika putra saya yang berharga tidak muncul, saya akan mengatakan bahwa Anda adalah pelayan keluarga Uriaga kami. Tahiel Longan berbelas kasih padamu. Kalau tidak, bisakah kamu menghentikan Tahiel Longan? Bahkan jika itu bisa dihentikan, Abe ada di belakangnya. Bisakah kamu menghentikannya? Pada saat ini, pria dengan wajah karakter nasional membuka mulutnya sebagai hal yang biasa. Orang sepertimu masih berani berteriak di depanku. Itu tidak penting. Setelah mengatakan ini, pria dengan wajah karakter nasional itu membawa tangannya di punggungnya dan berkata perlahan, "Menjadi seorang pria, Anda harus tahu rasa terima kasih. Di depan dermawan saya masih tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kamu ingin melupakan leluhur?" Araceli Hoffman di samping juga berkata dengan ringan, "Yang ini dari keluarga Uriaga. Tuan Jason Uriaga Lau." Meskipun Araceli Hoffman tahu keterampilan dan kemampuan Harvey York, bagaimanapun, Ciro Uriaga secara pribadi telah menyampaikan pesan ke dunia luar, yaitu, Ciro Uriaga menakuti Tahiel Longan. Jadi dari sudut pandang ini, Harvey York jelas berutang budi pada keluarga Uriaga. Maka akan mudah bagi Jason Uriaga untuk menekan Harvey York. Mendengar tiga kata Jason Uriaga, Harvey York mengerti. Hal ini sangat untuk merilis berita. Dia membingungkan Sergio Abe, Karina dan Araceli Hoffman. Dan secara khusus membiarkan Ciro Uriaga mempublikasikan kekalahan Tahiel Longan adalah pujiannya. Tanpa diduga, Ciro Uriaga mengatakan sesuatu yang salah. Tetapi Jason Uriaga menganggapnya serius. Memikirkan hal ini, Harvey York merasa seperti dia telah mengangkat batu dan menghancurkan kakinya. "Oh, ingat siapa orang tua itu?" Uriaga melangkah maju selangkah demi selangkah, melihat ekspresi Harvey York, yang semuanya bosi dan kuno. "Apakah kamu tahu bahwa lelaki tua itu adalah penyelamatmu? Aku tidak peduli bagaimana sikapmu setiap hari, Pak Tua. Tapi beraninya kamu membandingkan dirimu di depan orang tua ini. Kamu pikir kamu ini apa? Percaya atau tidak, selama lelaki tua itu menelepon, biarkan putraku berhenti melindungimu dan sekte penggabung. Kamu harus menangis sekarang." Jelas. Jason Uriaga sangat yakin bahwa selama dia memanggil Ciro Uriaga kembali, kemudian Harvey York harus berlutut. Harvey York memandang Jason Uriaga dengan ringan, dan berkata perlahan, "Itu tergantung pada kenyataan bahwa Anda membiarkan
Ciro Uriaga datang untuk mendukung. Aku tidak keberatan dengan keributanmu hari ini. Namun, hanya ada satu kesempatan. Teruslah berkicau di depanku. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah keluarga Uriaga. Ketika Jason Uriaga mendengar ini, Harvey York merasa geli. Yo, memberimu sedikit warna. Kamu pikir kamu bisa membuka bengkel pewarnaan? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Jika bukan karena putraku yang jatuh cinta pada Alexa Joyner dan ingin mengejarnya, bagaimana saya bisa membiarkan dia pergi ke lapangan? Bab 5473. Kamu adalah wajah putih kecil yang dilindungi oleh reputasi keluarga Uriaga kami. Sekarang kamu benar-benar di sini untuk menamparkan wajahku. Dan kamu terlihat sangat ahli dalam hal itu. Tahukah Anda seberapa serius konsekuensinya jika Anda merasa marah seperti ini? Dalam sebuah kata, saya berutang budi pada Tuan Hoffman dan Frank Leduk. Dan Anda berutang budi kepada keluarga Uriaga kami. Sekarang, segera berkemas dan selesaikan masalah Tuan Leduk. Aku tidak peduli dengan dosamu yang tidak sopan hari ini. Jika tidak, karena itu, Jason Uriaga melancarkan tangan kanannya. Dan dengan klik, dia langsung meremas virus di tangannya menjadi bubuk. Ini takdirmu. Araceli Hoffman di samping juga berdiri. Sedikit tersenyum. Dan berkata, Tuan Muda York, saya tahu Anda berstatus tinggi. Aku juga tahu kamu kuat. Tapi jangan lupa, sungai dan danau bukanlah pertempuran dan pembunuhan. Tapi dunia. Jika kamu berutang budi pada seseorang, kamu harus membayarnya kembali. Mengerti? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa memantau di sungai dan danau di masa depan? Saya percaya bahwa aliansi bela diri negara H tidak akan terus membiarkan orang yang durhaka terus menjadi perwakilan. Apakah saya benar? Apakah kamu sudah melihatnya? Apa gaya seorang pria terhormat? Ini dia. Jason Uriaga melihat ekspresi kagum Araceli Hoffman. Jika Anda memiliki sikap 10% dari Tuan Muda Hoffman, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan hari ini. Harvey York mengabaikan Jason Uriaga yang memimpin keadilan tetapi tersenyum dan menatap Araceli Hoffman. Dan berkata, Tuan Hoffman, saya harus mengakui bahwa sikap Anda hari ini sangat tulus dan terlihat sangat antusias. Tapi sikap aroganmu dan perhatianmu yang sedikit mengabaikan situasi secara keseluruhan. Sepertinya itu tidak berpengaruh pada peningkatan hubungan antara kamu dan aku. Saya hanya akan menunjukkannya. Saya tidak akan melakukan apapun tentang Frank Leduk sekarang. Juga, keluarga Hoffman Anda mungkin tidak selalu dapat memegang posisi pemerintahan Jinling. Mari kita bermain perlahan selanjutnya. Saya ingin melihat Gaspar Hoffman. Dapatkah dia duduk dengan kokoh di posisi nomor 1 ini? Dapatkah dia sepenuhnya mempertahankan tempat ini di musim panas? Setelah berbicara, Harvey York menyesap dari cangkir teh, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Bocah kecil, kamu terlalu sombong dan terlalu banyak. Mungkin atau tidak, selama aku mengatakan sepatah kata pun, Ciro Uriaga akan meninggalkan sekte penggabung. Jason Uriaga berbicara dengan marah. Pada saat itu, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Penduduk pulau tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Jelas, dalam kognisi Jason Uriaga. Tidak peduli seberapa keras Harvey York bisa berpura-pura. Dia bermaksud untuk tidak bisa menghilangkan sifat manusia dari keserakahan untuk hidup dan ketakutan akan kematian. Dia tidak percaya bahwa dia telah berbicara seperti itu. Dan York yang bermarga tidak mengakuinya. Alhasil, Harvey York hanya melirik Uriaga dengan ringan. Lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Lurus. Adegan ini membuat Jason Uriaga benar-benar marah. Dia mengambil langkah ke depan. Dan tiba-tiba mendengar suara klik. Dan tanah mengeluarkan suara robekan.
Lantai marmer langsung hancur. Tubuh Uriaga bergerak. Dan dia muncul langsung di depan Harvey York. Dan kemudian jatuh dengan telapak tangan menutupi langit dan matahari. Hari ini, lelaki tua itu akan menghapusmu dan bertindak untuk surga. Pada saat ini, kekuatan tempur Jason Uriaga yang ditampilkan, meskipun tidak pada level dewa perang, hanya berjarak satu garis tipis. Sangat sulit membayangkan bagaimana dia memenangkan 1,5 gerakan di tangan Tahiel Longan saat itu. Tentu saja, mungkin juga Tahiel Longan belum menjadi generasi God of War. Memikirkan hal ini, Harvey York cemberut dan pukulan backhand-nya. Bab 5474. Tamparan. Suara yang tak tertandingi keluar pada saat ini. Tamparan Harvey York datang lebih dulu dan mendarat tepat di wajah Jason Uriaga. Sosok Jason Uriaga langsung mandek di udara. Dan pada saat berikutnya, sosoknya terbang ke belakang, menghantam dinding latar marmer dengan keras. Jejak berbentuk manusia muncul di dinding latar belakang marmer, meskipun perlahan-lahan tergelincir. Harvey York, di sisi lain, berbalik dan keluar dengan tenang. Tampaknya ketika dia melemparkan tamparan ini, dia tahu apa akhirnya. Adapun mata Araceli Hoffman, tidak ada kejutan, hanya keinginan samar untuk mencoba. Jelas, dia sepenuhnya menegaskan bahwa Harvey York memang dewa perang. Sepertinya tebakannya benar. Dengan kemampuan Ciro Uriaga, bagaimana dia bisa melindungi Harvey York? Hanya Jason Uriaga, perbandingan bodoh ini, yang benar-benar percaya bahwa putranya yang tidak berguna dapat melindungi Harvey York. Setengah jam kemudian, Harvey York kembali ke Villa Joinersek, minum teh dan membicarakan urusan hari ini dengan ringan. Ekspresi Alexa Joyner tidak banyak berubah. Sebaliknya, Ciro Uriaga tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya, yang selalu mengaku sebagai pemain yang tak terkalahkan di Gangnam, bahkan tidak bisa menahan tamparan di depan Harvey York. Ternak, ini benar-benar luar biasa. Setelah dia menyaring Ciro Uriaga, Alexa Joyner sedikit mengernyit dan berkata, "Jangan bicara tentang Frank Leduk. Apakah menurut Anda ada yang salah dengan Araceli Hoffman?" Harvey York berkata ringan. "Bagaimana Anda mengatakannya? Karakter seperti dia jelas mengetahui kemampuanmu. Jadi mengapa kamu masih berpikir bahwa Jason Uriaga dapat menekanmu? Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat Jason Uriaga, dia hanyalah dewa perang setengah langkah. Masih ada jalan panjang sebelum God of War yang sebenarnya dan terkadang, hanya sedikit seperti 1000 gunung dan sungai." Alexa Joyner berbicara perlahan. Dua kemungkinan. Harvey York mengulurkan jarinya dan menggoyangkannya dengan lembut. Pertama, dia awalnya kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Dia ingin mencoba sikap dan intinya. Yang paling penting adalah dia ingin Jonathan Leduk, yang jauh di Wolsing, melihat sikapnya. Jadi, dia sengaja membayar mahal untuk mengundang Jason Uriaga. Jika itu terjadi, maka dia secara alami sangat manusiawi. Tetapi bahkan jika segala sesuatunya tidak berhasil, karena kegagalan Jason Uriaga, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Bahkan jika Frank Leduk mati karena tidak ada yang menyelamatkannya, atau dia benar-benar menjadi antek Amerika, itu tidak ada hubungannya dengan dia, Araceli Hoffman. Alexa Joyner mengangguk sedikit, lalu berkata ke samping, "Ini hanya salah satunya. Bagaimana dengan yang kedua?" Harvey York minum teh dan melanjutkan, "Jika kita menebak sebelumnya, Araceli Hoffman benar-benar memiliki hubungan dekat dengan Hall of Longevity. Kalau begitu kali ini, tujuan terpentingnya adalah mencoba kekuatanku. Menggunakan Jason Uriaga, yang tidak ada hubungannya dengan saya, sebagai batu ujian. Saya tidak hanya menguji kekuatan saya,
Tetapi juga saya tidak akan mengungkapkan terlalu banyak tentang diri saya sendiri. Kamu bahkan dapat mengambil kesempatan ini untuk menempatkanku di sisi berlawanan dari Gangnam Wulin. Lihat. Ini 2 burung dengan 1 batu. Tidak. Harus dikatakan bahwa itu adalah 3 burung. Hanya dapat dikatakan bahwa tidak ada pangeran dan tuan muda yang dapat berdiri di ketinggian ini adalah karakter sederhana. Alexa Joyner menyipitkan matanya sedikit dan berkata, "Sekarang, bisakah kamu yakin tentang hubungannya dengan Hall of Longevity?" Harvey York berkata, "Pasti ada hubungan. Tetapi apakah itu hubungan kerjasama? Atau apakah dia Araceli Hoffman adalah perwakilan dari Hall of Longevity di Jinling? Semuanya tidak diketahui. Tetapi, bab 5475. Tapi apa? Alexa Joyner sedikit mengernyit. Aula panjang umur selalu mendambakan metode umur panjang dari 6 keluarga tersembunyi. Harvey York berbicara perlahan. Sekarang, keluarga Parada yang tersembunyi. Pemimpin dari 6 keluarga tersembunyi telah meninggalkan Jinling. Keluarga Hoffman ditakdirkan untuk bangkit kembali. Lalu kamu berkata, di bawah premis ini, akankah Araceli Hoffman terungkap sepenuhnya? Karena keluarga Hoffman berada di posisi atas, pasti ada bantuan dari aula panjang umur. Keluarga Hoffman yang mendapat manfaat sebesar itu harus membayar sedikit, kan? Alexa Joyner sedikit mengernyit. Dan jelas tahu bahwa jika ini masalahnya, itu akan sangat merepotkan. Keluarga Hoffman memiliki kekuatan dan kekuatan. Dan ada orang-orang di aula panjang umur yang memiliki senjata api. Jika Araceli Hoffman benar-benar tidak menginginkan wajahnya, itu akan sangat merepotkan. Tentu saja, masalah ini bukan tanpa solusi. Harvey York berbicara dengan ringan. Jika 6 keluarga tersembunyi tiba-tiba melakukan yang sebaliknya, keluarkan metode umur panjang, yang dianggap sebagai harta karun, dan biarkan keluarga Parada yang tersembunyi membawanya ke Wolsing sebagai hadiah dan memberikannya kepada pemimpin besar. Bagaimana menurutmu ini akan berkembang? Alexa Joyner tertegun sejenak. Dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, Tuan Muda York benar-benar licik. Trik ini tidak hanya akan membuat keluarga Hoffman lengah. Dan itu juga akan membuat Hall of Longevity mengurus satu hal dan kehilangan yang lain. Negara khas saat ini bukanlah dinasti yang dikepang 100 tahun yang lalu. Jika aula panjang umur ingin mengambil tindakan terhadap pengadilan, saya khawatir itu tidak akan berpikir 2 kali. Tetapi tidak akan berani melakukannya sama sekali. Namun, ada kesalahan besar dalam masalah ini. 6 keluarga tersembunyi mungkin tidak mau mengambil metode umur panjang. Dan bahkan jika itu dikeluarkan, itu mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Harvey York mengetuk meja teh dan berkata dengan ringan, apakah itu sesuatu yang kita bayangkan? Apakah itu penting? Sangat penting bahwa hal ini tampak lebih nyata. Tentu saja. Untuk menjadi lebih kejam, itu akan menjadi hadiah besar untuk membawa metode umur panjang pada upacara masa jabatan. Gaspar Hoffman, apakah akan lebih menarik? Aku ingin melihat bagaimana reaksi Gaspar Hoffman jika dia mendapatkan apa yang disebut metode umur panjang. Keluarkan dan tunjukkan ke pengadilan. Koleksi pribadi keluarga Hoffman, atau berikan langsung ke aula panjang umur. Bukankah Araceli Hoffman selalu suka menyusun strategi dan bersembunyi di balik layar sebagai pemain catur? Sekarang, mari kita biarkan keluarga Hoffman memasuki permainan bersama. Aku ingin melihat bagaimana dia bisa mematahkan tanganku. Biro Surgawi. Ekspresi Alexa Joyner berubah. Dan setelah waktu yang lama, dia berkata dengan lembut, saya secara pribadi akan pergi dan berbicara dengan kepala 6 keluarga tersembunyi tentang masalah ini. Bagaimanapun, semua orang sekarang hidup dan mati. Tuan Muda York,
Anda sangat perhatian pada kami. Dalam keadaan ini, jika 6 keluarga tersembunyi masih bersembunyi, itu akan sangat keterlaluan. Harvey York tersenyum dan berkata, jika 6 keluarga tersembunyi benar-benar tidak mau, jangan paksakan. Hanya, kamu harus mengingatkan mereka. Waktu telah berubah, tapi beberapa hal tidak berubah. Sejak zaman kuno, orang biasa tidak bersalah, tetapi mereka bersalah, bukan hanya membicarakannya. Kentang yang begitu panas, apakah itu asli atau palsu? Bukankah buruk untuk membuangnya ke orang lain? Keluarkan saja benda ini. Saya jamin akan ada setidaknya 100 tahun perdamaian untuk 6 keluarga yang tersembunyi. Dari sudut pandang ini, itu sangat berharga. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.